Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dasar teori akuntansi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Clarissa Cerisela, yang kedua Dia Ayu Lestari, yang ketiga Erni Susanti, dan yang keempat Reza Syarifuddin. Konsep dasar merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan atau wilayah di mana pelaporan keuangan diterapkan. Sumber-sumber konsep dasar. Berbagai sumber atau penulis mengajukan sehimpunan atau seperangkat konsep dasar yang isinya berbeda-beda. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengadopsi kerangka konseptual IASC, sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Ada dua konsep dasar, dinamakan asumsi pelandas atau underlying assumption, yang disebut secara spesifik dalam rangka konseptual IASC. Konsep dasar tersebut adalah yang pertama basis accrual atau accrual basis, dan yang kedua usaha berlanjut atau going concern. Grady mengidentifikasi 10 konsep dasar yang dianggap melandasi praktik bisnis dan akuntansi di Amerika. Grady mendeskripsi konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan dan keterandalan informasi akuntansi atau keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Ke-10 konsep dasar tersebut adalah struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. Yang kedua, entitas bisnis spesifik. Yang ketiga, usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dalam seperangkat akun. Yang kelima, konsistensi antar periode untuk entitas yang sama. Yang keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. Yang kedelapan, keterandalan data melalui pengendalian internal. Yang kesembilan, materialitas. Yang kesepuluh, ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Selanjutnya, Accounting Principle Board atau APB menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar atau basic feature dan memuatnya dalam APB Statement nomor 4. Walk and Kearney mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan atau input oriented principle, yaitu recognition, matching, conservatism, disclosure, materiality, dan objectivity, dan prinsip berorientasi keluaran atau output oriented principles, yaitu comparability, konsistensi, dan uniformity. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatukan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lainnya yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi suatu perhatian atau sudut pandang akuntansi. Kesatuan usaha menjadi sudut pandang akuntansi berarti bahwa akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Batasan kesatuan. Akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batasan kesatuan ekonomik adalah kendali atau kontrol oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomik satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Pengertian ekuitas. Karena hubungan antara kesatuan usaha terpisah dengan pemilik dan hubungan tersebut dipandang sebagai implikasi terhadap hubungan bisnis, konsep usaha mempunyai implikasi terhadap pendefinisian ekuitas. Dengan sudut pandang kesatuan usaha secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang dan kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisikan dalam kerangka konseptual FASB. Pengertian pendapatan. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomik yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Kalau ada aliran aset masuk, misalnya kas, yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan akan bertambah. Kas masuk itulah yang disebut pendapatan. Jadi, pendapatan menambah ekuitas karena dengan konsep kesatuan usaha, pendapatan sebagai kenaikan atau aliran masuk, kas menimbulkan kenaikan utang kesatuan usaha kepada pemilik. Dengan demikian, definisi pendapatan menurut FASB konsisten dengan konsep kesatuan usaha. Pengertian biaya. Definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset atau sediaan barang berkurang. Berkurangnya aset atau sebesar kos barang terjual inilah yang disebut biaya. Jadi, dapat dikatakan bahwa biaya mengurangi ekuitas. Sistem berpasangan.
Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu melaksanakan pertanggungjawaban harta yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Ini berarti bahwa pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan termasuk utang piutang terhadap pihak lain harus selalu ditunjukkan. Untuk melaksanakannya dengan mudah dan nyaman digunakanlah sistem berpasangan. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara merepresentasikan sistem berpasangan. Dengan konsep kesatuan usaha, elemen pendapatan, serta utang dan biaya serta rugi merupakan penyebab perubahan ekuitas. Dengan konsep kesatuan usaha, persamaan akuntansi merupakan persamaan spesifik atau khusus, bukan persamaan aljabar. Oleh karena itu, susunan persamaan akuntansi tidak dapat dibolak-balik. Artikulasi. Dengan artikulasi akan selalu ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas, dan jumlah rupiah ekuitas akhir dalam statement perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Dengan konsep kesatuan usaha, pendapatan atau P, biaya atau B dan laba P dikurangi B didefinisikan dengan perubahan aset yang akhirnya mempengaruhi ekuitas. Dengan demikian, posisi keuangan awal digabungkan dengan perubahan akan menghasilkan posisi keuangan akhir. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau berlanjut menyatakan bahwa itu tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan usaha akan dibubarkan atau likuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Dalam menghadapi ketidakpastian kelangsungan usaha, akuntansi menganut konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau dilikuidasi. Penghargaan sepakatan. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah atau agregat harga atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk, dan sumber pelaporan keuangan diukur atas dasar penghargaan sepakatan tersebut. Konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Jadi, untuk barang sebagai hasil akhir kegiatan produksi, kos terkandung adalah kos komponen yang melekat pada barang tersebut. Sedangkan kos penggantian adalah price agregat yang tidak jadi diperoleh kalau barang tersebut tidak ada nilai keluaran atau harga jual, atau price agregat yang harus dikorbankan kalau perusahaan tidak memproduksi barang tersebut atau nilai masukan. Jadi, kos melekat merupakan konsep dasar untuk mendukung bahwa bahan olah akuntansi adalah kos yang sesungguhnya telah terjadi. Upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil atau pendapatan tanpa upaya atau biaya. Secara konseptual, pendapatan timbul karena biaya, bukan sebaliknya. Pendapatan menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif yang direpresentasi dengan terhimpunnya kos, maka pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Secara teknis, kesatuan usaha harusnya menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa untuk menciptakan pendapatan dengan cara menyerahkan atau menukarkan barang atau jasa tersebut. Konsep ini mempunyai beberapa implikasi. Bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya atau keabsahannya. Objektivitas bukti harus dievaluasi atas dasar kondisi yang melingkupi penciptaan, pengukuran, dan penangkapan atau pengakuan data akuntansi. Jadi, akuntansi tidak mendasarkan diri pada objektivitas mutlak, melainkan pada objektivitas relatif, yaitu objektivitas yang paling tinggi pada waktu transaksi terjadi dengan mempertimbangkan keadaan dan tersedianya informasi pada waktu tersebut. Asumsi. Berikut ini adalah beberapa contoh asumsi yang menjadi landasan nalaran dalam memilih konsep yang relevan. Kontinuitas usaha atau going concern.
Asumsi ini menganggap bahwa perusahaan akan hidup terus-menerus selamanya, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang, sehingga akan tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan usaha dan perjanjian-perjanjian usahanya. Periode waktu, laporan keuangan seharusnya tepat waktu supaya bermanfaat bagi pemakainya. Biasanya perusahaan menggunakan waktu 1 tahun kalender supaya permasalahan dalam hal pengakuan dan pengalokasian ke dalam periode tertentu dapat diatasi. Kos sebagai bahan olah, asumsi bahwa kos faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan kewajaran pada saat terjadinya transaksi. Asumsi di balik penalaran tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak rasional, suatu asumsi yang tidak selalu benar pada tiap keadaan. Mata uang stabil. Konsep bahwa jumlah rupiah yang tercatat akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang masa. Pada saat inflasi, jelas bahwa asumsi tersebut tidak valid lagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan mencari laba. Perusahaan dipandang sebagai organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan laba. Keinginan untuk menghasilkan laba adalah karakteristik nyata yang melekat pada perusahaan komersial pada umumnya. Manfaat konsep dasar. Dalam tiap standar yang diterbitkan atau Statement of Financial Accounting Standard, misalnya FASB, menyertakan bagian yang disebut basis penyimpulan yang di dalamnya terrefleksi konsep dasar yang dianut baik secara eksplisit maupun implisit. Standar harus objektif dan tidak memihak, berarti bahwa standar harus bebas dari selera dan kepentingan pribadi atau kelompok. Demikian juga standar akuntansi tidak harus tunduk pada apa yang nyatanya dipraktikkan, tetapi harus lebih berorientasi pada masa depan demi perbaikan secara bertahap. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.